Pada pembelajaran mata kuliah bioteknologi kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi praktis di lapangan, vaksin untuk tanaman, pestisida genetik, teknik resistensi herbisida pada tanaman oleh saya sendiri yakni Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat dalam beraktivitas. Corona tidak menghalangi kita untuk berjumpa walaupun perjumpaan kita eh, dalam keadaan saling berjauh-jauhan. Perlindungan tanaman merupakan salah satu gatra utama dalam usaha pertanian. Secara umum, perlindungan tanaman mencakup tiga gatra, yakni perlindungan terhadap gangguan hama, gangguan penyebab penyakit, dan gangguan terhadap gulma. Alternatif lain untuk melakukan perlindungan tanaman adalah dengan penggunaan pendekatan biologis dan juga bioteknologi. Vaksin untuk tanaman. Penyakit pada tanaman dirasa sangat merugikan, terutama bagi petani. Jika tanaman terkena penyakit, maka ada kemungkinan tanaman tersebut akan mengalami layu dan akibat buruknya, yakni mengalami kematian. Oleh karena itu, para peneliti mencari obat untuk menangani daripada penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang menyebabkan layu hingga kematian tersebut. Adapun cara-caranya atau metodenya, ini yang pertama ialah dengan rekombinan teknologis. Rekombinan teknologis merupakan cara untuk menggunakan tumbuhan sebagai bioreaktor untuk vaksin komersial. Artinya ialah tumbuhannya sebagai bioreaktor untuk vaksin komersial. Adapun tahap-tahapnya ini perlu untuk mencapai tingkat ekspresi yang tinggi gen rekombinan. Yang kedua adalah dapat dengan cepat dan mudah merancang dan menghasilkan antigen baru. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi gen yang akan ditransfer dan memastikan keamanan protein yang diproduksi untuk digunakan pada manusia atau hewan. Adapun tahap yang kedua ialah dengan menggunakan Agrobacterium based nucleus transformation. Teknologi ini merupakan teknologi rekombinan tanaman yang merupakan dengan cara memasukkan gen ke dalam tanaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan bakteri. Artinya ialah agen bakteri tersebut, gen yang dimasukkan ke dalam tanaman tersebut berfungsi untuk melindungi tanaman itu sendiri. Jadi dengan cara rekombinasi gen, maka tanaman dapat memproduksi vaksin untuk dirinya sendiri, baik dengan cara memasukkan bakteri atau memasukkan gen ke dalam tanaman. Wilayah tDNA dapat diganti dengan gen yang diinginkan, dan plasmid TI telah dimodifikasi menjadi vektor binder yang dapat dimanipulasi. Hasilnya, protein target secara stabil ditetapkan. Jalur tersebut dapat digunakan sebagai sumber vaksin permanen. Cara yang ketiga ialah dengan cara plasmid transformation. Plasmid transformation ialah sebuah teknologi baru yang menargetkan genom kloroplas, bukan genom inti yang sekarang tersedia. Yakni kloroplas berasal dari cyanobacteria yang dimasukkan ke dalam alga. Genom kloroplas dan inti saling berevolusi, dan sekarang genom kloroplas hanya memiliki 100-250 gen, yang lebih kecil dari genom inti. Dengan adanya genom kloroplas ini yang diturunkan secara maternal, dan tumbuhan dapat secara stabil menghasilkan protein tanpa transgen yang keluar melalui serbuk sari. Kloroplas multiplier dengan jumlah salinan transgen yang tertinggi dapat mengakumulasi sejumlah besar protein rekombinan, sebanyak 70% dari total protein daun. Untuk transformasi plasmid, gen target dan gen penanda yang dapat dipilih ditempatkan di antara dua urutan mengapit yang berasal dari genom kloroplas untuk menginduksi rekombinasi homolog antara vektor dan genom plasmid. Kloroplas tembakau dan tanaman berdaun lainnya seperti wortel, petunia, selada terutama telah digunakan
non fotosintetik organ tumbuhan kurang efisien dalam memproduksi protein target. Selanjutnya ialah dengan cara transient expression with plant virus expression vectors. Cara yang keempat ini ialah dengan cara memanfaatkan ekspresi transier menggunakan tumbuhan vektor virus. Adalah kemampuan replikasi mereka yang tinggi di dalam tanaman target yang akan menghasilkan hasil vaksin yang tinggi. Nah, vektor ekspresi virus tanaman generasi pertama menyandikan hampir semua komplement virus. Gen yang mengkode daripada protein atau peptida yang diinginkan ditempatkan di bagian hilir polimerase virus, protein pergerakan, dan gen protein mantel. Teknologi ini telah digunakan untuk menghasilkan berbagai vaksin buatan tumbuhan seperti vaksin untuk melawan virus papiloma manusia dan juga virus influenza, yakni dengan cara memodifikasi PVX atau TMV dan vaksin melawan norovirus dengan memodifikasi TMV. Virus rekombinan ini mempertahankan infektivitas ke tanaman dan kemudian melepaskan transgen yang dapat menyebar ke tanaman lain, sehingga menimbulkan masalah keamanan. Generasi kedua vektor virus yang aman di lingkungan alami telah dikembangkan. Vektor ini bergantung pada sistem terintegrasi yang memiliki jumlah minimal elemen virus yang diperlukan untuk replikasi vektor. Fungsi lainnya ialah pengiriman DNA yang disediakan oleh elemen non-viral. Selanjutnya ialah vaksin edible. Vaksin edible ini merupakan vaksin yang digunakan dan dibuat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam ketersediaan vaksin, terutama bagi para balita yang tinggal di negara-negara yang sedang berkembang. Teknologi ini merupakan perkembangan teknologi dari tanaman transgenik, di mana tanaman tersebut mengandung fragmen DNA yang berasal dari bakteri atau virus yang dikloning ke dalam suatu tanaman. Jadi nantinya misalkan tanaman tersebut diberikan namanya gen bakteri atau virus, DNA fragmen ini. Nah, itu tuh nanti tumbuhan tersebut akan menghasilkan berupa manfaat kepada manusia sebagai vaksin. Misalkan kepada balita yang tinggal di negara-negara berkembang. Nah, dengan adanya vaksin ini membantu balita tersebut dalam mengatasi virus dengan tumbuhan tersebut membuat vaksin pada buahnya, misalkan pada pisang. Jadi anak-anak itu yang memakan pisang akan mendapatkan vaksin daripada pisang tersebut, yang kemudian pisang tersebut dapat dapat digunakan untuk mengatasi virus. Adapun metode dalam pembuatan vaksin edible adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengisolasi gen terpilih dari mikroba, bakteri atau virus yang akan dipakai sebagai kandidat vaksin. Yang kedua ialah menyisipkan gen terpilih ke dalam vektor plasmid yang membawa gen resistensi terhadap herbisida. Yang ketiga, mentransformasikan plasmid rekombinan ke dalam sel tanaman inang. Yang keempat, membiarkan sel tanaman dalam media seleksi yang mengandung herbisida. Yang kelima ialah menyeleksi sel tanaman transgenik yang tumbuh dalam media plus herbisida. Yang keenam ialah membiarkan tanaman transgenik ke dalam media buatan. Yang ketujuh ialah memindahkan tanaman transgenik dan tanaman di habitat aslinya. Yang kedelapan ialah menguji aktivitas biologik, keamanan, alergisitas, dan efikasinya pada binatang coba. Ini dicobakan dulu pada binatang. Yang kesembilan ialah melakukan uji klinik pada manusia dengan tahap, yakni fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4, sehingga menimbulkan reaksi terhadap manusia apakah baik atau tidak. Jika berdampak buruk, maka vaksin tersebut gagal
Nah, jika berdampak baik, maka vaksin tersebut dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya ialah pestisida genetik. Yang pertama daripada pestisida genetik ialah pengembangan tanaman transgenik resistensi hama. Jadi tanaman transgenik merupakan tanaman yang diformulasikan, yang dimasukkan gen-gen tertentu ke dalam tubuhnya sehingga resistensi terhadap hama. Resistensi itu artinya kebal. Jadi ada pertahanan diri daripada gen transgenik tersebut yang akan menyebabkan kebal terhadap hama. Pengembangan tanaman transgenik yang membawa gen-gen dilakukan dengan cara mengisolasi gen yang mengkode protein toksin dari bakteri dan menyisipkannya ke dalam tanaman. Jadi tanaman transgenik yang membawa gen-gen ini dilakukan isolasi gen yang mengkode protein toksin dari bakteri dan menyisipkannya ke dalam tanaman. Yang kedua ialah penanganan bakteri pembentuk kristal es. Ini merupakan pengendalian biologis terhadap patogen yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasad hidup antagonis dalam status fisiologis dan genetiknya yang alami atau dengan menggunakan pendekatan yang lebih modern, yakni dengan rekayasa genetik. Salah satu contoh yang sudah berhasil diterapkan adalah pengendalian terhadap patogen tumbuhan yang menyebabkan pembentukan kristal es di permukaan daun pada musim dingin. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas syringae yang merupakan patogen untuk tanaman tertentu, tetapi secara umum merupakan jasad epifit yang tidak berbahaya bagi tanaman lain kecuali kalau bakteri tersebut membentuk kristal es pada keadaan dingin. Nah, bakteri ini dapat membentuk kristal es karena mempunyai gen yang mengkode sintesis protein tertentu yang terkait pada membran sel. Kristal es yang terbentuk pada permukaan sel bakteri ini menyebabkan kerusakan pada tanaman. Mutan bakteri yang tidak membentuk kristal es yang dihasilkan dengan teknik mutagenesis terarah mempunyai sifat-sifat seperti strain alaminya kecuali kemampuan untuk membentuk kristal es. Jadi dengan adanya perkembangan, maka bakteri tersebut dijadikan mutan sehingga tidak bisa membentuk kristal es. Jadi dia masih mempunyai sifat-sifat seperti strain alaminya kecuali kemampuan untuk membentuk kristal es. Bakteri yang tidak mampu membentuk kristal es ini dapat digunakan sebagai pengendali biologis yang dapat mengurangi populasi bakteri pembentuk kristal es. Jadi dengan adanya bakteri yang sudah bermutasi ini, nah akhirnya maka dia akan berkembang pada tanaman tersebut. Dengan adanya perkembangan dia, maka yang lain tidak dapat masuk, yakni bakteri yang belum bermutasi, yang belum disisipkan gennya tidak dapat berkembang biak di tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tidak beku akibat pembentukan kristal es ini. Bakteri es ini dapat mencegah pertumbuhan strain alami daripada bakteri P. syringae, tetapi tidak membunuh atau menghilangkan bakteri tersebut jika bakteri P. syringae alami telah ada pada tanaman. Nah, jadi bakteri yang sudah dimutasi ini dapat mencegah pertumbuhan daripada P. syringae, tetapi tidak dapat membunuh atau menghilangkan bakteri syringae yang belum bermutasi pada tanaman tersebut. Selanjutnya ialah tanaman transgenik yang resisten terhadap patogen. Resistensi tanaman terhadap patogen dapat diwujudkan dengan berbagai mekanisme, misalnya modifikasi dinding sel, lignifikasi. Yang kedua, induksi sintesis enzim yang terlibat dalam biosintesis phytoalexin. Yang ketiga, sintesis enzim hidrolitik, misalkan
chitinase yang dapat mendegradasi dinding sel patogen. Yang keempat ialah sintesis inhibitor bermacam-macam proteinase. Salah satu strategi untuk mengatasi invasi patogen adalah dengan melakukan modifikasi gen yang mengkode chitinase. Gen chitinase yang alami dimodifikasi dengan cara mengganti promotornya dengan promotor konstitutif yang berasal dari gen CAMV35S yang ada pada cauliflower mosaic virus. Dengan menggunakan promotor konstitutif, maka ekspresi chitinase pada tanaman tembakau transgenik meningkat dibandingkan dengan tanaman yang mengekspresikan chitinase menggunakan promotor alami yang sifatnya induktif. Jadi dengan adanya perkembangan ini, maka tanaman transgenik lebih meningkat dibandingkan dengan tanaman yang mengekspresikan chitinase dengan menggunakan promotor alami yang sifatnya induktif. Eksperimen menunjukkan adanya peningkatan resistensi terhadap jamur Rhizoctonia solani yang merupakan salah satu patogen tanaman yang penting. Selanjutnya ialah yang keempat, tanaman transgenik resistensi terhadap virus. Nah, patogen lain yang juga sangat penting bagi tumbuhan budidaya adalah kelompok virus. Ada banyak virus tumbuhan yang sudah diketahui struktur dan organisasi molekulnya secara umum. Virus dapat dibedakan atas bahan genetik yang dimilikinya, yaitu ada berupa DNA dan ada yang mempunyai genom berupa RNA. Bahan genetik tersebut dilindungi oleh suatu molekul protein yang dikenal sebagai selubung protein atau coat protein. Selubung protein tersebut dikode oleh gen yang ada pada genom virus itu sendiri. Salah satu pendekatan dalam pengembangan resistensi terhadap virus adalah dengan cara menyisipkan gen yang mengkode coat protein ke dalam genom tanaman. Dengan cara ini, maka tanaman akan mengekspresikan coat protein virus. Ekspresi coat protein tersebut diketahui dapat menginduksi resistensi terhadap virus, sehingga dikenal dengan nama coat protein mediated resistance atau CPMR. Hal ini sudah dibuktikan secara eksperimental pada banyak tanaman, misalkan pada tembakau, kentang, barley, pepaya, dan juga squash, dan juga oat. Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan mekanisme ini melalui ekspresi CP tersebut. Salah satunya menyebutkan bahwa resistensi pada tanaman transgenik yang mengekspresikan CP disebabkan oleh adanya interaksi antara CP transgenik dengan CP virus yang menginfeksi, serta adanya interferensi terhadap gerakan virus alam sel, sehingga virus tidak dapat menyebar secara sistematik. Sementara hipotesis yang lain mengidentifikasikan kemungkinan adanya mekanisme interferensi terhadap aplikasi genom virus, atau dapat juga disebabkan oleh adanya mekanisme RNA silencing. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik resistensi herbisida pada tanaman. Nah, penggunaan herbisida mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan pestisida pada tanaman budidaya justru beberapa tanaman budidaya tidak toleran terhadap herbisida tersebut, sehingga penggunaan herbisida justru mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang bersangkutan. Oleh karena itu, beberapa herbisida bersifat selektif karena mempengaruhi gurma, tetapi beberapa herbisida yang lain dapat merusak tanaman utamanya. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan toleransi atau resistensi terhadap herbisida ini, misalkan dengan cara screening kultivar yang toleran, persilangan, atau induksi resistensi genetik terhadap herbisida pada waktu dilakukan kultur in vitro pada tanaman. Pendekatan yang lebih maju untuk mengatasi persoalan ini
yakni dengan cara mengembangkan tanaman transgenik yang membawa gen asing yang mengkode enzim untuk degradasi herbisida. Pada prinsipnya ada 3 mekanisme teknik yang dilakukan dengan cara yang pertama memodifikasi sisi target yang dipengaruhi oleh herbisida. Yang kedua ialah produksi berlebih sisi target, dan yang ketiga adalah inaktivasi herbisida secara metabolik. Modifikasi sisi target yang dilakukan dengan cara menyisipkan gen yang mengkode protein yang toleran terhadap herbisida. Produksi berlebih sisi target dilakukan untuk mengembangkan toleransi terhadap fosfinotrisin dan juga bromoksinil. Jadi intinya teknik resistensi herbisida pada tanaman ini ialah berguna untuk melindungi tanaman daripada herbisida, yang mana terkadang dengan kita menyemprotkan herbisida pada rumput, nah itu tanaman misalkan tebu itu akan ikut mati karena akarnya menyerap daripada herbisida tersebut. Nah, dengan adanya teknik resistensi herbisida pada tanaman ini, maka diharapkan tanaman tersebut tidak mati jika kita menyiramkan atau membubuhkan herbisida pada sekitarnya, misalkan pada rumput. Nah, walaupun diberikan herbisida, dia tidak akan mati. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.